Assalamualaikum, halo Sobat M18 Project semua di mana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Pasca mundurnya dua pemimpin otorita IKN dari jabatannya, yaitu Bambang Susantono dan Doni Rahayu, tentu hal ini bisa menimbulkan gejolak terkait kelangsungan proyek-proyek di IKN. Sejumlah raja-raja properti ternama di Indonesia, atau yang disebut emiten properti yang saat ini tengah mengerjakan proyek-proyeknya di IKN tentu punya pandangan yang menarik. Lantas, apa komentar para emiten properti pasca mundurnya pemimpin OIKN terkait kelangsungan proyek IKN yang lagi mereka garap? Inilah komentar para emiten properti tersebut. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut. Terima kasih. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Terbuka, Adrianto PAD mengatakan, perseroan akan selalu berjalan beriringan dengan program pemerintah. Adi berharap, adanya kepemimpinan baru di otorita IKN dapat mengintegrasikan segala ketentuan dan kebijakan menjadi satu atap, sehingga berbagai potensi kendala yang dihadapi oleh investor dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Dengan adanya perbaikan di berbagai kebijakan, diharapkan dapat membuat investor lain akan semakin yakin untuk berinvestasi di IKN, ujarnya dalam keterangan resmi Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024 yang dikutip dari kontan.co.id. Sedangkan Direktur dari PT Ciputra Development Terbuka, Harun Hajadi mengatakan, perseroan saat ini akan membangun 10 tower rumah susun untuk ASN, dan 20 unit rumah tapak untuk eselon 1. Harun menyebutkan, total investasi sekitar 3,5 triliun sampai 5 triliun rupiah. Saat ini, proses proyek itu masih tahap persetujuan kelayakan studi dari otorita IKN. Menurut Harun, tidak ada pengaruh dari pergantian pejabat OIKN terhadap proses proyeknya di IKN. Sebab, proses masih berjalan dan tidak dirasa ada hambatan. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada hambatan. Pergantian pejabat OIKN itu pasti untuk yang lebih baik, paparnya. Di sisi lain, PT Bumi Serpong Damai Terbuka, melalui grup Sinarmas, juga berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN secara konsorsium dengan beberapa konglomerasi. Direktur PT Bumi Serpong Damai Terbuka, Hermawan Wijaya mengatakan, sebagai imbas dari proyek pembangunan di IKN, perseroan melihat aktivitas ekonomi di Balikpapan saat ini sangat tinggi. Dapat kita lihat transportasi dan akomodasi saat ini ke dan dari Balikpapan selalu penuh, ujarnya. Sementara itu, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Terbuka, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, membeberkan nasib investasi perusahaan di IKN usai mundurnya pengurus otorita IKN, tidak akan mengganggu keberlanjutan proyek investasi Pakuwon di IKN. Saya kira akan jalan terus proyek investasi Pakuwon di IKN. Buat kita yang penting adalah kita bisa bangun di sana IKN, kata Ridwan saat ditemui di sela-sela agenda RUPS PT Pakuwon Jati Terbuka, di Jakarta, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024 yang dikutip dari bisnis.com. Bos Pakuwon itu juga turut mengomentari ditunjuknya Menteri PUPR sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Dia menilai, kehadiran Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono, di Badan OIKN justru dinilai tepat. Pasalnya, Basuki dipercaya mampu mempercepat jalur koordinasi antara investor dan pemerintah. Jadi penggantian kemarin saya nggak apa-apa sih biasa saja. Apalagi yang ganti ada Pak Basuki di situ. Pak Basuki pengalaman sekali dengan proyeknya dan kebanyakan di sana PUPR yang bikin jalan tol. Mungkin koordinasi lebih bagus. Ketika Basuki jadi PLT Kepala OIKN, tidak akan ada masalah, pungkasnya.